Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share kita. Dan aku tetap mendoakan kalian agar masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat, karena itu merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada hari ini. Dan apa kabarnya hati yang sedang gelisah, yang mungkin hari ini masih merasa serba salah, atau mungkin yang sedang galau berat, yang tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak, dan hari-harinya penuh dengan ketakutan. Dan pada video kali ini kita pengen membahas sesuatu yang menjadi sebuah strategi, trik-trik yang biasa dimainkan oleh pihak aplikasi pinjaman uang online yang harus kalian ketahui. Baiklah, sebelumnya aku pengen kembali mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini yang belum jujur pada orang-orang yang ada di sekelilingnya, cobalah untuk lebih terbuka. Cobalah untuk berbicara jujur kepada orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kalian. Mungkin kalau untuk yang berkeluarga, silahkan untuk lebih jujur kepada pasangannya. Dan mungkin untuk yang sedang tinggal di rumah orang tua, cobalah ceritakan sedikit beban ini kepada orang-orang yang mungkin kalian percayai. Loh, gimana dong bang? Ini nanti bakal membuat masalah besar di keluarga kita. Pilihlah waktu yang tepat untuk menceritakan keluh kesah. Dan mudah-mudahan ketika kalian nanti lebih jujur, lebih terbuka kepada orang-orang di sekeliling kalian, maka hal itu akan membantu kalian sedikit meringankan beban mental yang ada di dalam hati dan pikiran. Itu yang pertama. Dan ketika nanti kalian tidak dibantu, tidak direspon atas semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi, tidak usah merasa kecewa. Jangan berkecil hati. Karena apapun yang hari ini sedang kita hadapi, baik dalam bentuk masalah dan apapun itu, Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak akan memberikan sebuah cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Baiklah, pada video kali ini kita pengen membahas trik-trik yang digunakan aplikasi pinjol ketika kalian menggunakan aplikasi pinjol dan akhirnya telat bayar dan hari ini berkemungkinan gagal bayar. Yang mungkin hari ini terancam gagal bayar itu banyak penyebabnya ya. Mungkin masih minimnya penghasilan, atau mungkin karena efek pandemi COVID-19 kemarin ujung-ujungnya di PHK dan sekarang belum lagi menerima pekerjaan yang baru, atau mungkin dengan alasan ini itu segala macam. Jadi pinjol ini punya trik ya. Mereka juga punya strategi kerja. Bagaimana cara mempreser, bagaimana cara membuat orang yang hari ini sedang menggunakan pinjol itu stres. Dan itu akan dimainkan perannya oleh pihak debt collection. Sebenarnya sih aku tidak menyalahkan pihak debt collection. Toh mereka hari ini juga sedang bekerja, memperjuangkan nasib keluarganya. Hanya saja mungkin hari ini mereka belum menemukan pekerjaan yang lebih baik lagi, pekerjaan yang penghasilannya lebih banyak lagi. Kalau aku secara pribadi mendoakan semua abang-abang dan kakak-kakak DC ini semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang penghasilannya lebih banyak lagi, biar nggak ada lagi yang mau menjadi DC, biar pinjol-pinjol ini pada tutup ya, nggak ada lagi yang mau kerja, nggak ada lagi mau sebagai tim penagihan. Siapa lagi yang mau nagih nantinya? Mari kita doakan. Baiklah, kembali lagi ke topik ya. Yang namanya perusahaan itu pasti ada SOP. Dan untuk debt collection pekerjaannya pasti punya target. Dan ketika mereka tidak mencapai target, maka atasannya akan marah-marah. Maka atasannya akan menindaklanjuti dengan mungkin ya bentuknya hukuman, punishment, atau mungkin pengurangan gaji. Bisa saja. Jadi hari ini yang pengen kita bahas itu terkait tentang masalah taktik, strategi yang mereka gunakan. Ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman uang online, ya, tanpa memikirkan efek samping, dengan alasan kebutuhan mendadak, kebutuhan mendesak, dan hari ini tidak punya pilihan lain, ujung-ujungnya terpaksa minjol gua bang. Ya sudahlah,
Anggap saja itu kesalahan di masa lalu yang tidak perlu diulang lagi. Ketika kita melakukan pengajuan pinjaman uang online hari ini dan akhirnya memasuki masa-masa jatuh tempo, namun kita belum memiliki uang untuk bisa melakukan pembayaran, maka kalian akan diingatkan dengan bahasa yang baik dan sopan. Kalau mungkin DC-nya perempuan, sudah pasti suaranya lembut banget. Di tahap itu mereka akan mengingatkan, dan disitulah tahap pertama kegusaran hati itu timbul untuk berpikir keras mencari dana talangan. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, uang yang dicari dipinjam ke sana kemari tak kunjung dapat. Sampai akhirnya masuk ke tanggal jatuh tempo. Jadi kalian nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam bahasa-bahasa atau mungkin kata-kata yang mereka kirimkan melalui WA atau mungkin via telepon, SMS dan lain sebagainya itu yang sebenarnya hari ini masyarakat awam itu belum bisa mencerna. Dan disitulah timbul ketakutan-ketakutan. Disitulah pemikiran kita sedikit agak kacau di awalnya. Dengan kata-kata mereka akan mengalihkan kita kepada pihak kedua, ketiga, pihak ini itu segala macam. Bahkan mungkin ada yang sudah mendapatkan foto dan identitas dirinya sudah diedit-edit. Atau mungkin ada yang sudah mendapatkan foto yang berdekatan dengan alamat yang akan didatangi oleh pihak debt collector. Nah, itulah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Supaya kita tidak gusar. Supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi pada masa-masa seperti itu, kembali lagi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Semua yang mereka mainkan hari ini sudah dilewati oleh orang-orang yang terlebih dahulu. Dan alhamdulillah hari ini orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah terlebih dahulu menghadapi masalah seperti ini sudah bisa memperbaiki kembali kehidupan pribadinya. Ketika permasalahan itu sedang kalian hadapi, ketika kalian sedang diteror oleh pihak aplikasi, mungkin banyak yang hari ini belum paham setelah tadi katanya pengen dialihkan kepada pihak kedua dan ketiga. Dan kalian hari ini walaupun tidak sedang berhadapan langsung, tapi mereka terus memberikan pressure, baik melalui via telepon atau mungkin SMS atau WA. Dan yang menjadi masalah hari ini, kalian terlalu memikirkan isi pesan yang mereka kirimkan. Kalian boleh baca, tapi jangan sampai kepikiran. Baca saja untuk sebagai bahan pemberitahuan. Dan hari ini usahakan saja kita untuk tetap rileks ya. Dan hari ini masih banyak yang mencoba membantah bagaimana bisa rileks ya, bagaimana bisa enjoy kalau hari ini kita masih dalam keadaan bermasalah seperti ini. Ya itu cukup manusiawi, namanya orang yang sedang bermasalah itu pasti beban hati dan pikirannya bertambah. Dan disitulah kita harus membulatkan tekad dan memantapkan diri kita untuk tidak memikirkan itu lagi terlalu jauh. Seandainya kalian bisa melewati semua fase-fase yang akan kalian hadapi nanti, termasuk di dalamnya, ketahuilah hari ini semua permasalahan aplikasi pinjol, khususnya ilegal. Yang ilegal itu kekuatan tertinggi dari strategi mereka itu hanya penyebaran data. Dan sebelum sampai dengan ke fase itu, mereka akan meretas kontak-kontak yang ada di handphone kita dan membuat sebuah grup WA yang isinya di dalamnya adalah orang-orang yang ada di galeri handphone kita, yang ada di kontak handphone kita. Jadi tidak perlu panik, kalian tinggal chatting saja satu persatu orang-orang yang mungkin hari ini ada di dalam grup itu. Jelaskan saja bahwasannya ini adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Mohon untuk tidak ditanggapi atau suruh mereka langsung keluar dari grup tersebut. Kalau nanti dibuat lagi, ya sudah, lakukan lagi hal yang sama. Dan beberapa tahapan-tahapan yang hari ini dimainkan oleh pihak aplikasi pinjol itu caranya memang masih seperti itu saja. Jadi tidak ada lagi yang perlu sebenarnya yang membuat hati kalian itu risau dan gelisah. Jadi ketika taktik yang mereka mainkan ini bisa kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kejadian berikutnya menimpa musibah ini, ya, kalian bisa menyelamatkan dulu pemikiran kalian dan hati kalian agar tetap tenang.
Kita sudah menjelaskan dari mulai sebelum tanggal jatuh tempo, akhirnya jatuh tempo, dan hari ini telat bayar dan terancam gagal bayar. Jadi tahapan-tahapan yang mereka mainkan itu, bahkan nanti di tahapan-tahapan itu ada yang akhirnya tidak lagi menagih. Di video sebelumnya gue udah membahas tentang video itu. Dan hari ini banyak yang bingung, loh bang, kenapa sekarang aplikasi pinjolnya tidak lagi menagih? Ya karena yang hari ini telat bayar, gagal bayar itu bukan kalian saja. Ada ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang yang hari ini harus ditagih sama pihak aplikasi DC-nya. Ketika kalian bertahan dan memang belum ada kemampuan untuk melakukan pembayaran, mereka juga paham dan mereka punya target pekerjaan. Setelah kalian diuber-uber mungkin 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak kalian respon dan kalian memang hari ini belum punya uang, ya bagaimana kita mau melakukan pembayaran, ya kan? Apabila kalian tetap memutuskan untuk gali lubang tutup lubang, hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan kalian sudah pasti akan tambah pusing. Jadi ya biarkan saja. Itu tahapan-tahapan yang akan mereka mainkan. Sampai akhirnya nantinya bakal ada tawaran hanya untuk melakukan pembayaran pokok saja. Ada yang sudah mendapatkan tawaran seperti ini. Usahakan uangnya dan harus kalian bayarkan kalau dapat kesempatan seperti ini. Jika memang sudah ada uangnya. Kalau belum ada, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Di tahap ini, aplikasi pinjol itu menawarkan hanya pembayaran pokok saja. Dan yang mendapatkan kesempatan seperti ini, aku pengen mengingatkan agar untuk tetap melakukan pembayaran itu melalui aplikasi. Kalian jangan mau ketika kalian disuruh membayar, disuruh menyicil itu ke rekening pribadi untuk mengantisipasi penipuan lagi. Jadi kalau ada tawaran-tawaran seperti ini, mungkin pembayaran pokok atau mungkin penyicilan, harus kalian pastikan yang pertama pembayaran melalui aplikasi. Dan yang kedua, nomor rekeningnya harus nomor rekening aplikasi, bukan rekening pribadi. Dan yang ketiga, kalian harus mencocokkan, menyesuaikan jumlah tagihannya dengan yang mereka janjikan. Jadi udah cukup komplit ya. Ini strategi-strategi yang seperti ini kalau kalian bisa ketahui terlebih dahulu, nanti kalian akan lebih tenang menghadapi permasalahan-permasalahan aplikasi pinjol ini. Oke, jadi mungkin itulah tadi beberapa strategi yang akan dimainkan aplikasi pinjol, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menyiapkan dan membuat strategi ya untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.